Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita melanjutkan kembali madkhal ila tasawuf al-islami, iaitu pengantar untuk memasuki tasawuf Islam oleh Maulana Nuruddin Al-Jumah sallallahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid darain. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmat bagi alam semesta, yang menyelamatkan umat manusia dari lembah kebodohan menuju ke cahaya yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita telah membahas an-nafsu al-mardiyah, iaitu tingkatan nafsu yang keenam. Jadi setelah kita mengenal nafsu al-ammara bisu, kemudian lawama, kemudian mulhama, kemudian mutmainnah, radiyah, mardiyah, dan terakhir adalah nafsu al-kamilah. Seperti yang kita maklumi semua bahwasanya rahasia jihad ahlullah atau yang masuk dalam dunia tasawuf adalah tahdzibun nafs wa tarbiyatuha. Jadi inti daripada at-tariq ilallah adalah membersihkan dan mendidik nafsu supaya kembali ke asal semula. Kita akan melanjutkan pada al-martabatu as-sabi'ah, maqam an-nafsu al-kamilah. Fadhal ya Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid darain. Al-martabatu as-sabi'ah, maqamu an-nafs al-kamilah. Fasayruha billah. Jadi yang al-martabatu sabi'ah atau makam atau tingkatan yang ke-7, makam an-nafsi al-kamilah, yaitu tingkatan nafsu yang al-kamil atau nafsu yang sempurna. Jadi dikatakan kamilah karena telah melewati semua rintangan, hambatan, tipu daya nafsu dan sampai ke tingkatan terakhir dalam ilmu hati. Jadi nafsu al-kamilah ini tingkatan terakhir yang dilalui oleh para pejuang atau jihad dalam melawan hawa nafsu. Fasairuha billah. Oleh karena itu sair seorang salik atau yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu berjalan billah. Itu bukan dengan dirinya tetapi bisababillah, ba sababiyah. Yamsi, dia berjalan bukan karena kemauannya sendiri, bukan karena usahanya, bukan karena kehendaknya, tetapi semua itu terjadi bisababillah. Oleh karena itu disebut dengan al-arif billah, yakni huwa arif bisababillah. Itu bukan karena dia belajar, karena dia ikut imtihan, karena dia ikut talaki, bukan. Tetapi semua usahanya disandarkan kepada Allah. Dia tidak pernah menyandarkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Sehingga dia mengatakan arif billah, yakni huwa ya'rif bisababillah. Yamshi wa yasiru billah bisababillah. Allah yang memperjalankan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan.
Ini tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kita berbicara masalah tentang hakikat. Kalau kita kembali ke belakang ke dunia syariat, tetap kita mengatakan dia yang berusaha, dia yang belajar, dia yang bekerja. Jadi pekerjaan disandarkan kepada dirinya karena bimakam syariah sesuai dengan tingkatannya. Jadi kita tidak menafikan yang namanya bahwa manusia punya kehendak, manusia punya perbuatan. Itu seperti Al-Quran, wa'malu salihah. Innamal a'malu binniyat. Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Jadi amal ini disandarkan kepada manusia. Itu dalam dunia syariat. Jadi syariat berbicara masalah zahir. Secara zahir manusia yang melakukan, Anda yang berusaha. Ikut muhadarah, kemudian murajaah, kemudian muzakarah. Tetapi kalau kita masuk dunia hakikat, nafsul kamilah, tidak, itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anda lulus bisababillah, ya asir billah. Anda kaya bisababillah. Itu. Anda secara syariat itu berusaha saja, bekerja saja, tetapi pada hakikatnya Allah yang menggerakkan hati Anda. Allah yang menciptakan kemauan Anda. Anda mau, kalau Allah tidak mau, tidak ada yang jadi. Oleh karena itu semua terjadi atas kehendak Allah. Jadi al-amru amru wal qawlu qawlu. Itu wal mulku mulku. Itu wala yakunu fil qawli illa ma arad. Tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-sairu billahi. Oleh karena itu yang sampai tingkatan ini disebut dengan al-arif billah. Itu tingkatan tertinggi. Jadi kita punya tingkatan awam. Saya bekerja, saya berusaha dan sebagainya, tidak ada masalah dalam dunia syariat. Kemudian ada tingkatan mahabbah. Tingkatan mahabbah ini dia dekat kepada Allah, masuk ke hadrat ilahiyah itu karena cinta. Tetapi tetap menyandarkan perbuatan kepada dirinya. Itu seperti Rabi Adawiyah. Itu makamul mahabbah. Dia mengatakan, ya Rab, kalau saya salat karena takut kepada neraka, maka bakarlah saya dengan neraka. Kalau saya salat karena mengharapkan surga, maka jangan kasih masuk saya surga. Jadi dia bekerja lillahi, hubban lillah, tapi saya melakukan semua ini cinta kepada Allah. Itu Rabi Adawiyah. Dia cinta kepada Allah, dia melakukan karena cinta. Tetapi dia mengatakan, kalau saya beribadah, jadi ibadah disandarkan kepada dirinya. Itu martabatul hub. Jadi martabatul hub ini penting sekali, sehingga Anda akan mudah melakukan segala sesuatu kalau dibarengi dengan cinta. Seberat apapun, jadi kaidah seberat apapun, pekerjaan sesuatu kalau dibarengi dengan cinta akan mudah. Gitu. Seringan apapun, kalau tidak ada cinta itu akan susah. Gitu. Mungkin sekamar Anda, tolong bikinkan saya teh, kalau tidak ada cinta, kamu itu malas sekali. Gitu. Saya capek, nanti saja. Kenapa? Apa sih susahnya bikin teh? Tetapi kalau orang yang dicintai, tolong belikan saya pensil di Skandaria. Hadir. Itu. Disuruh beli pensil di Skandaria. Itu musim dingin, jam 2 malam. Itu. Tidak ada berat. Langsung terbang jalan, pergi beli pensil, pulang. Itu. Kenapa? Karena cinta. Jadi cinta ini membuat Anda mudah melakukan sesuatu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan cinta. Sahabat, salah satu keunggulan sahabat terhadap kita karena cintanya kepada Nabi luar biasa. Itu. Jadi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa yang kita tidak sampai ke sana. Sehingga semua sahabat udul, semua sahabat terpercaya dan sebagainya. Kemudian martabah ketiga yaitu al-arif billah. Jadi sudah melewati martabah hub.
Jadi ada cinta tetapi lebih dari itu. Hendak dia melakukan ini bukan karena dia. Dia tidak mengatakan saya beribadah, saya bekerja, saya belajar, tapi itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki. Itu. Oleh karena itu segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dia reda. Gitu. Dia reda. Dia belajar, muzakarah, dia hafal, masya Allah luar biasa. Malam ujian tidak tidur karena murajaah yang ke-70 kalinya. Pas besok ujian karena tidak tidur malam, tiba di ujian dia mengantuk. Dia mengantuk sehingga ujian jawaban itu tertukar-tukar. Gitu. Surah Al-Baqarah menyambung ke surah Nisa. Surah Nisa disambung dengan surah Al-Anfal. Turun natijah rasib. Gitu. Gara-gara satu malam. Padahal sebelumnya itu dia sudah hafal semua. Kalau dia dites, diuji, oh ini halaman sekian, safhah sekian, baris ketiga, itu. Dia hafal semuanya. Tetapi dia reda semua itu. Sebelum ujian, ya Rab, saya mau lulus. Saya mau mumtaz. Sebab orang tua saya senang. Turun natijah tidak lulus. Khalas tawakkalna ala Allah. Itu. Kenapa? Billah, yasiru billah. Itu bukan dengan dirinya. Dia tidak mengatakan saya sudah berusaha. Saya sudah belajar, saya sudah tidak tidur malam. Jadi semuanya disandarkan kepada dirinya. Tapi ini tidak. Allah yang menghendaki. Wala yakunu fil kauni illa ma'arat. Tidak ada yang terjadi di dunia ini kalau Allah yang tidak menghendaki. Jadi as-sair billah. Terus wa 'alamuha kathratun fi wahdatin wa wahdatun fi kathrah. Jadi alamuha, jadi alamnya ini itu namanya alam ahadiyah wa alam al-wahidiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya zat dan punya sifat. Manusia juga demikian. Allah punya zat, zatnya cuma satu saja. Jadi Allah punya zat satu, tetapi punya banyak sifat, punya banyak nama-nama. Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Itu. Inna lillahi tis'an wa tis'ina asman man ahsaha dakhala jannah. Itu rawat Tirmizi. Jadi Allah punya banyak nama, tetapi zatnya satu. Allah punya zat satu, itu namanya Ahad. Itu namanya Ahad. Karena dia Esa tunggal. Oleh karena itu, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad. Allah itu zatnya ahad satu. Kenapa kamu mengatakan ahad? Tidak mengatakan wahid. Qul huwallahu wahid. Karena wahid berbilang. Wahid isni selasa arba'a ila milyun. Ila mala nihayat. Tetapi ahad, Anda tidak pernah mengatakan ahad isni selasa. Jadi ahad cuma ahad saja. Tidak ada duanya. Tidak ada ahad asna aslas arba. Tidak ada. Hanya satu saja. Itu menunjukkan kepada zat. Bahwa zat Allah satu tidak berbilang. Oleh karena Qul huwallahu, Allah ini menunjukkan zat. Ahad. Kemudian itu namanya sifat ahadiyah. Jadi Allah ahad. Kemudian ada Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama dan sifat. Itu. Nama-nama dan sifat. Itu Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim, Malikul Qudus dan seterusnya. Jadi banyak. Allah punya banyak nama dan banyak sifat. Tetapi nama dan sifat ini menuju kepada satu zat. Jadi nama banyak tapi zat menuju kepada satu. Oleh karena itu nama yang banyak berapa? Wahid, isni, selasa, arba'a dan seterusnya. Dikatakanlah sifat wahidiyah. Kenapa dikatakan sifat wahidiyahnya? Karena dia banyak. Itu. Tetapi kalau zat satu namanya ahadiyah. Oleh karena itu mahalluha wa alamuha kasratun fi wahdah. yakni kasrah asmaullah kasir.
Fi wahdah, zatnya satu. Wa wahdatun fi kasrah. Dan wahdah yaitu zat satu, fi kasrah, pada nama yang banyak. Jadi oleh karena itu, yang sampai makam ini, dia melihat bahwa semua yang ada di alam ini itu manifestasi atau tajalli Asmaullahil Husna. Berarti dia sifat ahadiyah, sifat wahidiyah. Karena alam ini Anda berjalan melihat pohon yang indah, ada buahnya, apel dan sebagainya. Anda melihat pohon Masya Allah luar biasa. Hijau, bagus, kemudian apel, enak rasanya, kemudian penampilannya bagus, pohonnya bagus. Itu tajalli sifatul rizq, tajalli sifatul karim, tajalli sifatul rahmah, itu tajalli sifatul quwwah, itu tajalli sifatul rahim. Jadi itu tajalliyat Asmaullahil Husna. Tajalli yang banyak ini, nama-nama yang banyak itu menunjukkan bahwasanya ada satu yang berkuasa di sana. Jadi kasratun fi wahdah, jadi banyak tetapi menunjukkan satu. Wa wahdatun fi kasrah. Allah Subhanahu wa taala Anda tidak bisa melihatnya. Saya mau bertemu melihat Allah, berbicara dengan Allah, tetapi Anda tidak mampu. Kenapa? Tidak ada telepon untuk berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak ada tempat untuk berkomunikasi langsung zatnya Allah. Oleh karena itu Allah mengatakan, saya akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan saya. Itu melalui tajalli asma. Itu melalui tajalli asma. Maka diciptakanlah alam ini. Jadi semua alam ini itu tajalli asma'illahil husna, menunjukkan kasrah fi wahdah. Allah satu, wahdah fi kasrah. Itulah yang mengalami tingkatan an-nafsu al-kamilah, tingkatan yang ketujuh, alamnya seperti ini. Apa saja yang dilihat, banyak yang dilihat tajalli asma, tapi Tuhan tetap satu. Semuanya menunjukkan satu. Itu kasrah fi wahdah. Allah Subhanahu wa taala Esa satu tunggal, tetapi itu banyak ciptaannya, banyak manifestasinya, banyak tajalliyatnya. Itu wahdah fi kasrah. Oleh karena itu apapun yang terjadi, ada musibah, ada rahmat, ada rezeki, itu tajalliyat. Semua dia syukur. Kenapa? Bersumber dari yang satu. Kasrah fi wahdah. Tidak ada menyombongkan diri karena semua dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mahalluha al-wahidiyah wal ahadiyah. Terus wa mahalluha al-akhfa. Jadi tadi alamuha alamul ahadiyah wa alam al-wahidiyah. Wa mahalluha al-akhfa. Jadi akhfa ini kita sudah ketahui, jadi nafsul ammara bisu. Itu tingkatan nafsu nomor 1. Kemudian latifanya adalah hati. Jadi nafsu di sebelah kiri, di sampingnya ada hati. Sampingnya ada hati. Kemudian setelah itu masuk ke lawama. Lawama juga itu berada antara ammara dengan lawama, di tengahnya hati. Hati berada di tengah. Itu. Kemudian setelah naik nafsu ketiga, nafsu mulhama. Itu nafsu mulhama. Dia ruh. Dia ruh. Ruh berada di sana. Jadi ruh sudah masuk ke sebelah kanan. Jadi ammara, kemudian hati, kemudian lawama, kemudian ruh di sebelah kanan. Ruh di sebelah kanan. Setelah itu masuk ke nafsu nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah yaitu sir. Sir ini rohnya roh. Jadi roh ini kalau dia jasad, dia punya ruh.
Jadi itu namanya sir. Jadi kalau mau diibaratkan, jadi ini gelas. Ini gelas. Gelas yang besar, atau biasanya ibu-ibu kalau pergi ke Saudi, dia beli panci yang sangat besar. Yang ibunya pernah pergi naik jamaah haji, panci yang besar. Di dalam panci ada panci. Di dalam panci adalah panci lebih kecil lagi. Sampai naik tinggi ke atas. Itu 7 susunan. Jadi panci di dalam panci, di dalam panci, sampai panci yang kecil. Seperti itu. Jadi ada hati, kemudian di dalamnya ada ruh, di dalam ruh gelas ada nafsu. Di dalam nafsu ada sir. Di dalam sir adalah khafi, yang terakhir akhfa. Yang terakhir akhfa, itu yang tersembunyi. Itu berada pas di tengah hati. Jadi nafsu di sebelah kiri, itu payudara ke bawah sedikit. Itu 2 jari ke bawah. Kemudian hati sebelah kiri. Setelah hati ke dalam sedikit ada lawama. Kemudian masuk ke nafsu mulhama. Mulhama, setelah mulhama ada ruh. Ruh, setelah ruh ada mutmainnah, nafsu mutmainnah. Mutmainnah ada sir. Itu ada sir. Setelah mutmainnah ada radia. Itu. Jadi radia dengan sir, itu satu, itu namanya ini sir. Kemudian mardia itu khafi. Jadi ada khafi. Latifah namanya khafi. Jadi antara mardia dengan kamilah itulah khafi. Itu khafi yang tersembunyi di sana. Kenapa dikatakan khafi? Itu paling dalam tempatnya, karena dia yang paling tersembunyi. Al-akhfa itu yang paling belakang. Jadi tadi kalau panci yang 7 susunan ini yang paling kecil di dalam. Jadi Anda tidak bisa melihat yang panci yang kecil ini kalau Anda tidak melihat membuka melewati panci yang besar. Kemudian panci yang lebih besar sampai ke yang akhfa yang paling tersembunyi, itu panci yang paling kecil. Silakan. Alladhi nisbatuhu ila al-khafiyyi ka nisbatil ruhi ila al-jasad. Jadi al-mardiyah itu khafi. Al-kamil akhfa. Jadi nisbah antara mardi ke kamilah itu antara khafi ke akhfa, seperti roh dengan jasad. Seperti roh, jasad dengan roh. Jasad ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada ruh. Itu. Bagaimana mulianya ruh dibanding dengan jasad. Jadi semua yang dikerjakan oleh jasad itu harus komando dari dalam. Demikian pula khafi seperti jasad, akhfa seperti ruh. Itu. Begitu pentingnya mulianya yang namanya al-akhfa ini atau latifatul akhfa. Fadal. Wa huwa al-latifatul khamisah wa hiya latifatun mudaghatun fi wasat as-sadr. Wal nur al-akhdar min anwar alam al-khalq huwa al-latifatul akhfa min alam al-amr. Jadi al-akhfa ini berada di tengah. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Jadi mulai dari sir itu di sebelah kanan. Sir di sebelah kanan, tetapi payudara itu 2 jari masuk ke dalam. Itu 2 jari masuk ke dalam. Itu sir. Kemudian khafi itu masuk lagi ke dalam sedikit. Tetapi belum sampai di pertengahan. Itu. Kalau Anda melihat Allah, Allah itu terasa di dalam. Setelah masuk ke akhfa itu pas di tengah. Itu. Pas tempatnya di tengah. Itu menunjukkan bahwasannya dia telah sempurna. Setelah melewati dari sini, perjalanan ke sini, kemudian dia akan masuk ke tengah. Dia sudah aman.
Karena dalam perjalanan menuju dari nafsu pertama ke nafsu terakhir, terkadang kita mengalami sesuatu yang mungkin Anda merasa aneh. Itu. Seperti kalau Anda tingkat 1. Ya Allah, saya masih tingkat 1, masih ada 4 tahun. Itu. Jadi masih ada 4 tahun. Ilmu saya masih seperti ini. Jadi masih Anda merasa garib, merasa aneh melihat orang-orang yang sudah selesai. Jika Anda bandingkan orang-orang yang sudah selesai, Anda akan merasa di satu sudut. Itu, satu sudut Anda tidak bisa bergerak isi tempat Anda. Ketika Anda naik nafsu lawamah, Anda naik sedikit. Itu. Jika Anda melihat anak tingkat 1, Anda tingkat 2, Anda mengatakan, saya Masya Allah luar biasa sedikit. Tetapi jika Anda melihat ke atas tingkat 3, Anda, ya Rab, itu. Anda akan berada di suatu kamar, Anda tidak bisa keluar dari kamar tersebut. Karena makam Anda seperti itu. Naik tingkat 3, melihat tingkat 1, tingkat 2, kasihan ya, bersabar dulu. Itu. Anda melihat ke tingkat 4, Anda yang merasa kasihan juga. Orang sudah seperti ini, saya masih seperti ini. Dan banyak hal. Dan seterusnya sampai selesai. Selesai, alhamdulillah selesai, sudah ada ijazah, siap-siap pulang. Rencana sudah ada semua, Anda sudah merasa tenang. Itu. Selama ini perjuangan sudah berakhir 4 tahun. Itu. Cita-cita dari Indonesia sudah tercapai, syahadah sudah ada dan seterusnya. Itu Anda sudah merasa tenang dan sebagainya. Jadi al-akhfa ini nurnya adalah warna akhdar, hijau. Dia berwarna hijau seperti hadratil kubatul khadra, seperti kubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwarna hijau. Makanya ahlul mukasyafah seperti Maulana Syekh Ali, Anda melihat kadang dia pakai selendang hijau. Artinya sudah mencapai makam al-nafsul kamilah. Kadang memakai warna merah, warna putih, warna hitam. Itu terkadang bagi ahlullah memahami simbol bahwasanya ini ahlul mukasyafah. Ketika melewati nafsu 1, 2, dia melihat warna seperti dan sebagainya. Tetapi ahlul ghaflah yang kita ini yang banyak tidur tidak tahu masalah. Tafadhal. كما أن أصل التراب من عالم الخلق هو أصل الأخفى من عالم الأمر. Juga demikian turab, tanah dari alamul khalq, itu alamul muluk. Jadi alamul muluk yaitu alamul syahada, alamul khalq, yang bisa disaksikan oleh 5 panca indera. Namanya alamul khalq. Dikatakan alamul khalq karena diciptakan melalui sebab dan perantara. Itu namanya alamul khalq. Jadi ketika bumi ini, langit ini diciptakan, fi ayyam, itu ada patra. Kemudian diciptakan Nabi Adam, ada sebab dari tanah dan sebagainya. Makanya dikatakan manusia ini makhluk. Jasad Anda ini namanya khalq karena diciptakan dari tanah liat. Kemudian menjadi ini tanah biasa, kemudian tanah liat, kemudian mengeras dan seterusnya. Juga nutfah demikian, itu nutfah semua alaka dan seterusnya. Jadi ada patra, ada sebab. Itulah sebabnya dikata alamul khalq. Ada semua yang alam ini namanya alamul khalq. Karena Allah menciptakan sab'a samawat fi sittati ayyam, summa istawa 'alal arsy. Beda dengan ruh. Ruh ini bukan alamul khalq karena tidak melalui perantara, tidak melalui sebab, cuma kun fayakun, selesai masalah. Jadi ruh, Al-Quran, kemudian hati, akal, semua itu alamul amr. Seperti yang disebutkan ala lahul khalq wal amr. Fadal. وأصل الأخفى
الشأن الجامع ففناؤه في التجلي الشأن الجامع. Jadi al-akhfa iaitu latifah yang kelima. An-nafsu al-kamilah. Jadi nafsu al-kamilah ini nafsu yang ketujuh. Tapi kalau kita bawa ke latifah, iaitu yang kelima. Latifah ada 5. Nafsu ada 7 tingkatan. Fana'uha fi sya'ni al-jami. Jadi semua mulai dari waridat an-nafsu al-ammara bisu, syariat, kemudian masuk ke lawama, masuk ke mulhama, kemudian mutmainnah, radiyah, mardiyah. Semua waridat yang baik itu ada pada al-akhfa atau nafsu tingkatan ke-7. Jadi dia meliputi semua kebaikan. Oleh karena itu tandanya adalah dia berakhlak dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan dalam hadis, ta'akhallaku bi akhlaqillah. Itu. Ini yang disebut dengan khalaqallahul insana ala suratir rahman. Jadi nafsu yang ke-7 ini atau al-akhfa huwa ala suratir rahman. Kenapa? Karena semua akhlaknya dari Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, itu Al-Afu dan seterusnya. Maka dia bentuknya seperti Ar-Rahman. Itu bukan dilihat dari segi jasad, bukan, tetapi perbuatannya mengikuti sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Wa 'alamatuhu حصول التخلق بأخلاق الله تعالى للسائل. Terus ويقال لولاية الأخفاء الولاية المحمدية وللسالك الواصل منها محمدي المشرب. Jadi setelah sampai ke makam al-akhfa ini, akhlaknya setelah meninggalkan sifat-sifat yang tidak baik, kemudian melakukan semua sifat-sifat yang baik, dia kekal dengan sifat-sifat yang baik ini. Itu namanya al-baqa. Seperti yang kita jelaskan, ada fana, ada baqa. Fana ma'sifati al-mazmuma. Yani fana, yani hilang. Yani musnah, punah. Jadi semua sifat-sifat yang tidak baik itu sudah musnah, sudah punah semua. Dia sudah tinggalkan. Kemudian dia berpindah ke sifat-sifat yang baik. Kalau sifat-sifat yang baik ini masih pasang surut, ia kemudian berganti berarti dia belum masuk ke alamul fana. Itu. Tetapi kalau sifat-sifat ini takhalluq bi akhlaqillah, terus menerus, maka dia alamul baqa, al-baqa bi sifati al-mahmudah. Itu. Jadi tidak seperti yang dipahami oleh sebagian yang memahami tarekat dengan tanpa mursyid. Dia memahami bahwa al-fana itu fana'uz zat, wal baqa baqa'uz zat. Itu tidak ada dalam dunia tasawuf. Itu ada di agama Hindu, di agama Shinto dan sebagainya. Itu. Jadi tidak ada namanya baqa'uz zat fi zat. Itu. Tetapi yang ada baqa'uz sifat. Jadi sifat Allah baka pada orang ini. Dia karim juga. Anda kamu lihat orang Masya Allah karim luar biasa. Dia punya ilmu dan sebagainya. Tetapi zat itu tidak mungkin. Itu mustahil. Bahwa orang ini akan menyatu zatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada jalan. Anak saja dengan bapak itu tidak pernah mengatakan mana Imam Muttaqin? Tidak ada Ustaz. Kemana pergi? Dia menyatu dengan bapaknya. Jadi tidak pernah Anda mendengarkan kabar atau apa anak menyatu dengan orang tua. Itu makhluk. Bagaimana Khalik dengan makhluk yang beda unsur, beda sifat dan sebagainya. Fadhal. Wa haluha al-baqa. Jadi wahaluha al-baqa. Jadi seperti tadi al-baqa
ma'as sifat al-mahmudah. Jadi dikata al-baqa ma'allah, ialah al-baqa ma sifatillahi. Kemudian itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun anda berada. Itu ma'iyah, ma'iyatul ilmi, ma'iyatul qudrah dan sebagainya. Wa wariduha jami'u ma dzukira min al-awsafil hasanati lin-nufusil mutaqaddimah. Jadi karena nafsu ini tingkatan terakhir dan tertinggi, maka dia meliputi semua kebaikan, sifat-sifat yang baik atau waridat, mulai dari nafsul ammarah sampai ke nafsul mardiyah. Itu. Dia pemurah, dia penyayang, dia pengasih, dia dermawan, punya ilmu, hikmah dan sebagainya. Kemudian meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu. Jadi hakim, wadu syai' fi maudihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Terus Wa miftahuha al-ismu as-sabi' wa huwa al-qahhar. jadi miftahwa kuncinya adalah atau wiridnya itu al-usulus sab'ah. Itu al-qahar. Jadi nafsul ammarah la ilaha illallah, kemudian lawama Allah, kemudian mulhama hu, kemudian mutmainnah hayyun, kemudian nafsu radiyah qayyum, kemudian mardiyah haq, kemudian al-kamilah al-qahhar. Jadi al-qahhar ini adalah itu di makam al-akhfa atau tingkatan nafsu yang ke-7. Jadi al-qahhar ini setelah seseorang sarik berada di tempat yang paling tinggi dan memiliki semua kebaikan yang dimiliki oleh semua manusia, inilah yang menjadi wiridnya al-qahhar. Itu. Jadi kalau anda yang masuk usul pertama di nafsul ammarah, itu baca la ilaha illallah 100.000 kali. Tetapi orang yang sudah sampai di sana, wiridnya al-qahhar, ya qahhar, qahhar, dan seterusnya. Fadal. Wa huwa a'zamul maqamat li'annahu qad kamulat fihi sultanatul batin wa tammat fihi al-mukabadatu wal mujahadah. Laysa li sahibi hadha al-maqam matlabun siwa ridwanillahi ta'ala. Harakatuhu hasanat wa anfasuhu qadra wa hikamuhu ibadah. Jadi huwa azamu maqamat. Kenapa dia sudah sampai sultanatul batina dan sudah sempurna. Jadi kita mulai dari nafsul ammarah, batin ini yang mau direnovasi, yang mau kita rancang menjadi nafsu yang betul-betul bisa khalifatun fil ard. Ini jailun fil ardi alifah. Nafsu yang akan kita rancang menjadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum ud'uni astajib lakum. Itu dengan 7 marhala ini. Jadi yang mau kita bina adalah batin. Itu bukan jasad. Karena jasad ini mengikut kepada batin. Semua yang anda lakukan tidak mungkin terjadi kalau tanpa komando dari dalam. Oleh karena itu, yang di dalam ini harus kita pelajari dan didik baik-baik. Itu namanya mujahadatun nafs. Jadi inti tarekat itu adalah tarbiyatun nafs wa tahzibuha. Itu. Andai kata tidak ada nafsu, maka tidak ada hijab antara manusia dengan Allah, tidak ada. Yang menjadi hijab adalah nafsu. Itu. Adapun syaitan itu tidak bisa masuk gol kecuali melalui nafsu. Itu. Kalau anda sampai tingkatan ke-7, syaitan tidak ada apa-apanya. Betul ada was-was tapi tidak ada pengaruhnya. Itu.
Oleh karena itu Sidi Abi Hasan Syadzili kita baca wirid. Umpamanya wirid musabbaat. Wirid musabbaat ada ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu berlindung kepada jin. Dia bilang ini, saya membaca Qul a'udzu birabbin nas bukan karena takut atau khawatir terhadap jin dan syaitan, tidak. Tapi karena ini Al-Quran perintah, ibadah saya lakukan. Dia baca Qul a'udzu birabbin nas karena ibadah, bukan berarti ada syaitan di situ, ada jin di situ, nanti kita diganggu dan sebagainya. Mereka tidak ada pengaruhnya. Itu. Tetapi kenapa masih baca Qul a'udzu birabbin nas? Karena Al-Quran, karena ibadah. Itu karena ibadah. Bukan karena takut kepada jin, berlindung kepada jin, bukan. Itu tapi karena ibadah, karena perintah dari Nabi baca Qul a'udzu birabbin nas, baca sama al-khadir sama wa ta'atan. Itu karena ibadah. Jadi martabah yang ketujuh ini, nafsul kamilah, al-akhfa, tingkatannya tingkatan Muhammadiyah. Jadi Muhammadi, yakni Muhammadi itu tertinggi. Anda al-ammara mulhama itu namanya makam Adamiyah, Sayyidina Adam. Itu. Kemudian masuk ke makam Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa. Itu makam tingkatan-tingkatan. Yang terakhir adalah Al-Muhammadiyah. Itu makam Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau orang sudah sampai tingkatan ketujuh ini, nafsu ketujuh atau akhfa, dia Muhammadi. Muhammad artinya zahir. Ahmad yang tersembunyi. Jadi di alam gaib itu mereka dikenal Ahmad. Tapi di dunia ini itu Muhammad. Kalau dia makamnya Muhammadiyah, berarti dia akan membawa risalah. Setelah sampai Mardiyah, itu asairu anillah. Itu berjalan anillah, artinya semua ilmu yang dibutuhkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai kebutuhan. Kemudian masuk ke nafsul kamiliyah, dia akan kembali ke dunia syariat. Ke dunia syariat, penampilannya seperti manusia biasa saja untuk menyampaikan risalah. Karena dia Muhammadi. Artinya Muhammadi, waris Muhammadi, waris Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-anbiya'u lam yuwarisu dinaran wala dirham, innama warasul ilma. Oleh karena itu dia akan menyebarkan dakwah sesuai ilmu yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Anda melihat para kibaril ulama, kibaril aulia seperti Maulana Nuruddin, semuanya ilham. Itu. Kalau dia berbicara itu ilham dari dalam. Itu. Dan menyampaikan risalah. Itu. Jadi Anda melihat kibaril aulia, itu biasa saja pakaiannya. Beda kalau Anda masih tingkatan pertama, tingkatan kedua, Masya Allah luar biasa penampilannya. Itu. Tetapi orang yang sudah sempurna sampai di atas, syaitan sudah tidak ada pengaruhnya, dia akan kembali bergaul sama orang awam. Itu. Menjadi manusia biasa untuk menyampaikan risalah. Itu namanya makam Al-Muhammadiyah. Jadi itu makam terakhir. Karena Nabi yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi setelahnya. Artinya makam tertinggi adalah makam Muhammadiyah. Yang dibawanya nafsul mardiyah, makam Isawiyah. Nabi Isa alaihissalam. Fadal. اعلم أن اسمه تعالى القهار من أسماء الكتب. قال المشايخ jadi al-maqam ini yang ketujuh, kita nafsul al-marah
Ya Rab, saya mau mobil. Tidak ada masalah. Ya Rab, saya mau lulus. Tidak ada masalah. Tuh. Dalam syariat tidak ada masalah. Ya Rab, saya mau mumtaz, lulus, kemudian dapat minha di asar. Tidak ada masalah. Mulhamah, mutmainnah, tidak ada masalah. Tetapi yang sampai kepada makam al-kamilah ini, karena yasiru billahi, semuanya terjadi atas kehendak Allah, izin Allah. Dia tidak pernah menisbahkan sesuatu kepada dirinya. Itu. Dan dia tahu hakikat bahwa kita ini berusaha, ujung-ujungnya semuanya Allah yang tentukan. Oleh karena itu tidak usah mencari yang lain. Yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah ridha kepada seseorang, selesai masalah. Itu. Anda mungkin saja berdoa, ya Allah saya mau lulus. Belum tentu Allah ridha. Itu. Iblis demikian, ya anzirin ila yaumil qiyamah. Permintaan. Iblis meminta, ya Allah tangguhkan sampai hari kiamat. Saya akan menggoda anak cucu Adam sebab. Apakah Allah reda dengan demikian? Allah tidak reda untuk menyesatkan anak cucu. Tapi Allah mengabulkan permintaannya iblis. Itu. Demikian juga manusia. Itu. Syaitan juga meminta kepada Allah. Itu. Orang juga begitu meminta sesuatu yang kurang baik. Mungkin permintaan ini bagi Allah tidak baik. Allah tidak reda. Tapi Allah kabulkan. Yang penting Anda bertanggung jawab di akhirat nanti. Al-arif billah atau al-akhfa atau nafsu tingkatan ketujuh ini, setelah mengetahui semua hakikat, tidak ada yang terjadi kecuali kehendak Allah. Kemudian saya naik ke sini bukan karena usaha saya, tapi karena Allah semuanya. Oleh karena itu hanya dia diminta satu saja, itu reda Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah reda, semuanya selesai masalah. Itu. Jadi kalau Allah reda, semuanya selesai masalah. Jadi itu yang diminta. Jadi permintaan tertinggi adalah reda Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena orang masuk surga bukan karena amal dan seterusnya. Oleh karena itu hanya satu permintaannya. Itu. Adkhilna fi rahmatika fi ridaka ya arhamar rahim. Itu saya yang diminta. Beda dengan kita. Atau mau mobil, mau rumah 7 tingkat, mau villa dan sebagainya. Tidak ada masalah. Itu karena itu makam. Itu. Tidak usah, insyaallah selesai pengajian hari ini. Saya akan berdoa, saya tidak minta apa-apa. Tidak usah, karena kita semuanya punya makam. Tidak usah semangat 95. Itu. Cukup semangat 45 saja. Itu. Jadi itu reda. Anda juga belajar reda. Saya ini nafsul ammarah. Di atas saya, masya Allah perbuatannya bagus, ini dan sebagainya, doanya dikabulkan. Saya ini begini. Yang paling baik adalah Anda reda. Radina ya Rab. Kita nafsul ammarah, Allah yang menghendaki. Hana amal itu. Allah yang menghendaki. Kalau dia reda, man radiya falahu rida. Dalam Bukhari, man radiya falahu rida. Siapa yang reda, maka Allah akan reda. Kalau Allah reda, semuanya tidak ada masalah. Walakin, ya Allah, saya ini begini-begini, teman saya sudah tingkat 4, saya masih tingkat 1. Saya ini tidak bagus, mungkin Allah tidak suka sama saya. Mungkin Allah benci sama saya. Dia tidak reda. Wa man sakhita falahu sukh. Siapa yang murka, Allah juga murka kepadanya. Itu. Jadi akim fima akamakallahu fi. Kerjakan sebagaimana Allah memposisikan Anda. Anda pelajar, berpunjat sebagai pelajar. Jangan Anda mahasiswa mau jadi petani. Anda mahasiswa mau jadi pemain bola. Anda mahasiswa mau jadi bisnismen. Tidak. Selama Allah memudahkan Anda ke Mesir, belajar di Al-Azhar, pilihan di atas pilihan. Ada buku, ada fasilitas. Sampai di Mesir, at-talaqi di mana-mana.
itu artinya Allah memudahkan Anda untuk menjadi mahasiswa. Tapi Anda mengabaikan, tidak peduli dan sebagainya, Anda tidak mensyukuri pemberian Allah. Itu. Cara mensyukuri rezeki ini adalah kerjakan pada tempatnya. Jadi itu falsafah tu syukuri apa adanya. Kenapa? Rahasianya la in syakartum la azidannakum. Itu. Mantra dia falahu rida. Itu mahasiswa Azhar tidak boleh terjebak dalam masalah ini. Selama Anda menempatkan Anda sebagai mahasiswa pilihan sudah sampai di sini, belajar setiap hari. Itu. Setiap hari belajar 10 menit, 15 menit tidak ada masalah. Yang penting belajar karena kita ini mahasiswa. Itu jadikanlah belajar sebagai wirid. Wirid setiap hari belajar, maka setiap hari ada maklumat baru, ada informasi baru, ada ilmu baru. Fadhal. Jadi wa'lam anna ismahu ta'ala al-qahar min asma'il al-qut. Qut menurut bahasa artinya kepala, ketua, pemimpin. Itu namanya qut. Tetapi qut dalam istilah ahlul lalu tasawuf yaitu pemimpin wali. Jadi kita di utara di sana siapa banyak wali di sana di utara. Siapa pemimpinnya itu namanya qut. Di selatan banyak wali, siapa pemimpinnya namanya qut. Di utara banyak wali, siapa pemimpinnya namanya qut. Itu di selatan banyak wali, siapa pemimpinnya. Makanya ada namanya al-aqtab al-arba'ah. Itu 4 kutub. Kutub utara, selatan, timur, barat. Dia pemimpin, dia penghulu di sana. Tetapi walinya wali tertinggi itu namanya Qutbul Aqtab. Qutbul Aqtab atau Al-Warisul Muhammadi atau Al-Gaus. Itu pemimpin para wali. Di setiap zaman itu ada namanya Al-Gaus, Qutbul Aqtab atau Al-Qutb Al-Jami. Qutb ini wiridnya adalah Al-Qahar. Wiridnya adalah Al-Qahar. Jika qutb ini dia seorang murabbi, ketika dia mendidik murid-muridnya, kita Syaziliyah itu adanya tarbiyah bin nazar. Tarbiyah bin nazar ini itu diwarisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang masuk Islam, Nabi lihat, dia pandang, kemudian itu masuk ke imannya, ke hati yang paling mendalam. Oleh karena itu sahabat ini bagaimanapun setelah sahabat wali apapun tidak akan mencapai imannya sahabat. Kenapa? Itu didikan dan pandangan Nabi. Itu seperti yang dikatakan Ibnu Hajar bahwasanya sahabat itu man laqiyan Nabi sallallahu wa ra'ahu hayyan, yang bertemu dengan Nabi dan melihatnya mukmin dalam keadaan beriman. Kenapa mesti orang kalau mimpi tidak dikatakan sahabat? Itu karena orang yang dilihat oleh Nabi yujibul adalah. Makanya semua sahabat itu udul. Itu semua orang yang pernah dilihat Nabi itu adil. Kenapa? Tarbiyah bin nazar sampai kepada lubuk al-akhfa yang paling mendalam. Oleh karena itu disebutlah sahabat. Setelah sahabat, apapun pangkat ilmu dan derajatnya, imannya tidak akan mencapai seperti imannya sahabat. Karena madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-qut kalau dia melihat muridnya itu dengan al-qahar. Dia ada muridnya nafsunya nafsul ammarah, masih tidak ada masalah. Dia mau pindahkan ke nafsu mulhamah umpamanya. Itu dia lihat dengan pandangan itu. Kemudian al-qahar. Itu dengan al-qahar. Itu dengan baca al-qahar, al-qut mampu memindahkan dari nafsul al-ammarah ke nafsu yang dikehendaki. Mau ke lawamah, mulhamah,
mutmainnah, radiyah, mardiyah ke al-kamilah, tergantung kutub tersebut. Fadal. قال المشايخ ومنه يمد القطب المريدين الطالبين بالأنوار والهديات والبشارات. Jadi al-kutub ini akan memberikan kepada murid hadiah, al-anwar wal bisyarat dan sebagainya. Nah, ada murid hatinya gelap, nurnya kurang atau nurnya itu remang-remang. Jadi kalau Anda tutup ini semua jendela, Anda matikan lampu, itu hanya satu lampu kecil yang menyala. Anda kalau berjalan Anda menabrak kursi dan sebagainya. Karena nurnya gelap. Kutub ini ingin membuat murid ini hatinya terang. Itu dengan menerangi, menghilangkan virus-virus atau kegelapan yang ada dalam hati. Maka dengan al-qahar itu hatinya akan terang. Itu sekejap, itu dalam waktu sekejap. Itu hatinya akan jadi terang berapa watt? 10 watt, 20 watt, 30 watt, 60 watt, tergantung kutub ini. Itu ada yang melalui 1, 2, 3 pelan-pelan. Itu. Ada juga orang dari 1 langsung ke 5, ada 1 langsung ke 7, ada 1 langsung ke 10 watt, tergantung. Tetapi biasanya orang kalau dididik untuk menjadi murabbi itu melalui tahapan 1, 2, 3, 4 supaya semua makamat dia ketahui dengan baik dan pernah alami dan tahu persis. Artinya dia dididik untuk menjadi murabbi. Itu al-qahar. Fadal. وقالوا مهما حصل في قلوب المريدين من الفرح والسرور والجذبات الكائنة بغير سبب فهو من مدد القطب عوضا عن أذكارهم وتوجهاتهم لربهم. وقالوا يعني قالوا مشايخ والتصوف مهما حصل في قلوب المريدين من الفرح والسرور والجذبات الكاملة. Al-jazb dia seperti magnet. Jazb seperti magnet. Al-majzub, jadi ada orang masuk tarekat. Baru 1-2 hari masuk tarekat, itu langsung diangkat menjadi, dia nafsunya nafsu amarah bisu. Itu. Begitu dia masuk dalam dunia tarekat tasawuf, dia dengan murabbi ini diangkat ke nafsu al-akhfa, tingkatan yang ke-7. Itu namanya jazb, diangkat langsung ke sana. Nah, jadi mahasiswa baru datang ke Mesir, tidak tahu apa-apa. Itu mendaftar baru tingkat 1, ikut 1 kali muhadarah, ketemu dengan Syekh Azhar. Syekh Azhar punya kuasa penuh. Nah, itu melihat anak ini meskipun tidak tahu apa-apa dan karena ada sesuatu, langsung dia bilang sudah kasih selesai saja. Buatkan syahadah, selesai lisan itu. Kemudian kau pulang di kampungmu untuk berdakwah di sana. Itu. Jadi kuliah 4 tahun hanya ditempuh dalam 1 hari. Itu namanya al-jazb. Jadi apapun yang terjadi pada seorang murid itu semua adalah perpanjangan berkat dari masyayikh. Anda tiba-tiba ada rasa senang, tiba-tiba Anda ditanya sesuatu, tidak pernah Anda tiba-tiba bisa mampu menjawab. Itu artinya ada madad dari murabbi, ada madad dari syekh. Itu. Jadi semua itu dari murabbi yang sampai kepada muridin. Fadal. وصاحب هذا المقام لا يفتر عن العبادة وذلك إما بجميع البدن أو باللسان أو بالقلب. Jadi yang sampai makam ini karena dia sudah sempurna, semua hidupnya adalah ibadah.
apakah dengan badannya atau dengan ucapan atau dengan hati. Jadi Al-Aqtab yang sampai makam ini kita lihat Maulana Nuruddin. Jadi ada namanya sujudul qalb. Al-qalbu isa sajada lam yarka ila yaumil qiyamah. Jadi hati kalau sujud dia tidak akan bangkit sampai hari kiamat. Jadi ibaratnya kalau Anda sujud, Anda tidak akan berdiri sampai hari kiamat. Anda sujud terus menerus. Seperti malaikat ada tugasnya, anak sujud saja. Ada yang ruku saja, malaikat sampai hari kiamat. Hati kalau sujud sampai hari kiamat tidak akan berdiri. Itu terus bertasbih Allah, Allah, Allah. Itu. Al-Aqtab seperti ini. Itu. Jadi 24 jam berzikir hatinya. Jadi semua harakatnya semua adalah ibadah, adalah kebaikan. Itu. Jadi hati dia bicara, hatinya berzikir. Dia menulis, hatinya berzikir. Karena hatinya tidak pernah rukuk terus, sujud terus. Itu. Jadi bayangkan saja orang kalau sudah sampai makam seperti ini, bagaimana kehidupannya, bagaimana berkahnya. Sehingga Sidi Abil Abbas Mursi mengatakan, Awqatuna kulluha Lailatul Qadar. Jadi hari-hari kita semuanya nilainya sama dengan Lailatul Qadar. Yang Anda cari kalau 10 terakhir. Tidak tidur, begadang, dan sebagainya. Hanya mencari satu malam saja. Dan belum tentu dapat. Itu. Tapi ahlullah, awqatuna kulluha Lailatul Qadar. Itu. Kenapa? Seperti itu. Semua ini aktivitasnya ibadah. Yang dicari hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari Lailatul Qadar. Itu. Tapi mereka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar tidak peduli, tidak apa, surga neraka tidak ada apa-apanya. Dia hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Fadal. Wa huwa katsirul istighfari katsirut tawadhu. Jadi banyak istighfar, banyak kemudian tawadu, itu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah astagfirullah fil yaumi mi'ata marrah, fi riwayat 70 marrah. Rasulullah ghafarallahu ma taqaddama min wa ma ta'akhkhar. Untuk apa istighfar? Jadi kita ini beda. Jadi kalau seperti yang kita pelajari, hasanatul abrar sayyiatul mukarrabin. Itu. Jadi mereka para aktab ini setelah sampai makam nafsu yang ketujuh, melihat masa lalunya yang kemarin-kemarin tingkat tamardia, astagfirullahalazim. Sama dengan Anda. Tingkat 1 mau menyembuhkan diri, saya sudah sampai di Mesir. Tempo teman-teman, saya sudah sampai di Mesir, alhamdulillah saya sudah lihat ini, lihat semua. Ini lihat semuanya. Dia mengatakan dia dirinya hebat. Setelah naik tingkat 2, tidak ada apa-apanya. Jahlul murakkab. Melihat, astagfirullah saya kemarin tingkat 1 begini-begini, ternyata semuanya ria. Semuanya mau dikata begini. Istighfar. Sama juga mereka yang sudah sampai ke sana, melihat masa lalu, astagfirullah. Setelah naik derajatnya lagi, yang lebih tinggi, astagfirullah. Kenapa? Yang kemarin itu maksudnya tidak ada apa-apanya. Sama dengan Anda, kalau Anda pikir ke masa perjalanan Anda sekarang Masya Allah luar biasa. Dibanding hari-hari sebelumnya. Itu. Wa kasirut tawadu. Banyak tawadu. Kenapa? Man tawada lillahi rafa'ah. Jadi diangkat derajat. Kenapa? Dia man tawada lillahi rafa'ah. Man takabbara khafada. Yang menyombongkan diri, Allah akan merendahkan derajatnya. Fadal. Sururuhu wa ridahu fi tawajjuhil khalqi ilal haq. Jadi sururuh wa ridahu, dia gembira, dia reda ketika melihat orang untuk berbondong-bondong atau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat mahasiswa pelajar asar, pelita laki, belajar dan sebagainya, dia sangat senang dan gembira. Bahkan dia membantu.
Jadi aktab itu dia akan keliling melihat mahasiswa. Di Masjid Ashar banyak mahasiswa di sana belajar. Dia lihat hatinya semua mahasiswa yang belajar sana. Oh ini ikhlas betul-betul belajar. Dia pindahkan hatinya dari amarah ke mutmainnah. Pulang dari Ashar dia merasa aneh. Ada sesuatu yang lain dia rasakan. Dia tidak sadari. Karena aktab ini akan memantau dia perwakilan Nabi SAW pada saat sekarang ini. Itu. Dia belajar apa dan sebagainya, tiba-tiba dia bisa menghafal, dia paham dan sebagainya. Itu madat dari al-aktab. Itu. Jadi dia senang dan gembira melihat para mahasiswa belajar, pergi talaki dan sebagainya, melihat orang salat, puasa dan sebagainya. Itu reda, itu kesenangannya, itu hobinya. Kemudian وضره وغضبه في إدبارهم من الحق. Sebaliknya dia marah atau tidak rela kalau melihat seseorang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai ujian, mau ujian Masya Allah berbondong-bondong baca mukarrah, dia gembira. Setelah selesai ujian Masya Allah semuanya buku ditutup rapat-rapat. Kemudian cari aktivitas lain. Talaki juga, yakni kalau ada yang panggil datang, kalau tidak ada yang panggil tidak datang. Itu. Belajar, ya kalau ada mungkin tugas belajar, buka-buka sedikit, atau ada sesuatu, atau tidak belajar, ada yang tidak salat, itu mereka itu terasa tersiksa, tidak senang melihat orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beda, turun ujian alhamdulillah senang. Dapat alhamdulillah senang. Itu. Tetapi ketika kita melihat ada orang sukses berhasil, mungkin kita cemburu dan sebagainya. Itu kebalikannya. Kalau kita terbalik. Itu. Tetapi kalau mereka yang penting selama dia kebaikan dia senang. Kalau keburukan dia tidak senang. Terus يحب طالب الحق أكثر من محبة ولده الذي من صلبه. Jadi aktab ini dia mencintai para pecinta kebenaran melebihi daripada anaknya. Itu. Oleh karena itu kita melihat kibari ulama. Itu. Tetapi kita melihat anaknya tidak mewarisi orang tuanya, justru murid-muridnya yang lain itu. Abu Fattah Al-Qadi huwa gaus. Dia mendidik murid-muridnya, sementara anaknya biasa-biasa saja. Sehingga orang mengatakan bapakmu ini lebih cinta murid-muridnya daripada kamu. Itu. Kita melihat Imam Syafi'i kibari ulama. Tapi Muhammad yang anaknya hampir Anda tidak kenal. Kalau adanya anaknya Imam Syafi'i. Abu Hanifah Hamad. Tetapi yang terkenal Abu Yusuf. Itu muridnya Abu Yusuf. Karena mereka orang-orang seperti ini bukan kehendaknya Allah yang menghendaki. Itu. Ini bukan harta, tetapi ilmu nur. Siapa yang diberi petunjuk, itu hidayah oleh Allah yang dapat. Tapi harta, mungkin dia anaknya tidak tahu apa, tidak tahu belajar, tapi dia harta bisa dikasih siapa saja. Itu. Jadi banyak yang demikian. Jadi aktab ini siapa yang banyak kebaikannya dekat kepada Allah itu yang paling dicintai. Mungkin saja anaknya itu nomor kelima, nomor ketujuh. Itu. Karena masalahnya dia reda kepada siapa yang betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadi nomor urut, bukan standar manusia, tapi standar Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ukuran. Kalau harta yang kita kasih mungkin anak dulu, kemudian sepupu, kemudian sekamar dan sebagainya. Tetapi kalau nur, ilmu dan sebagainya itu Allah yang menjadi standar. Fadhal. وهو كثير الأوجاع. Terus قليل القوى. قليل الحركة. jadi
Qalilul auja ini kasirul auja. Jadi itu jarang makan. Itu banyak biasa lapar. Kenapa? Ini seperti Nabi abi itu indara abi yut'imu yuskini. Jadi seperti Maulana Syekh Ali ketika cerita berada di Mekah, jadi ini ketika ketemu gurunya, dia dikasih kurma buka puasa. Kurma yang dimakan ini setelah dimakan sampai sekarang dia merasa itu ada terus di sini seperti dia makan kurma. Itu. Jadi untuk apa lagi kalau untuk apa mau makan lagi? Jadi setiap saat seperti dia makan kurma, dia rasakan itu makanan ke dalam. Itu. Jadi kita melihat kibar-kibari aulia, itu mungkin mereka tidak makan 7 hari, 10 hari tergantung masing-masing. Itu ada yang 3 hari, sini Abu Bakar Siddiq tiap hari 3 hari makan. Ada seumpamanya Ibnu Mubarak tiap 7 hari makan. Ada yang kondisinya mungkin 1 bulan baru makan. Imam Nawawi 2 kali makan sehari. Sahur roti setengah, buka roti setengah, itu saja makannya. Kalau kita 3-4 kali makan, Masya Allah. Jadi ada baksonya, ada empek-empeknya, ada cotonya dan sebagainya. Kapan berhenti kalau sudah tidak bisa masuk? Padahal Ustaz. Qalilul quwa, qalilul harakah. Jadi qalilul quwa maksudnya kuat dari segi fisik. Dari segi fisik itu. Mesti lebih kuat. Itu. Tetapi dari segi batin itu kekuatannya luar biasa. Kemudian qalilul harakah, karena dia banyak bersikir, kemudian berpikir, kemudian merenungkan umat ini. Apa yang terjadi di barat, apa yang terjadi di Indonesia, apa itu dia merenungi dan berpikir terus. Itu. Sehingga kalau sekarang ini Maulana dikenal sebagai Sahibu Misr. Ya, ini Sahibu Misr, seolah-olah Mesir ini jaya dan bangkit itu karena satu orang saja. Ini Ibrahim kanat ummah. Ibrahim itu ummah. Ya, ini ummah satu orang sama dengan satu negara kekuatannya, akalnya dan sebagainya. Itu. Bagaimana di parlemen, bagaimana di pasar, bagaimana di kuda, bagaimana apa yang terjadi. Itu dipikirkan semua, dipantau dan seterusnya. Itu pekerjaan Al-Aqtab. Terus Laisa fi qalbihi karahatun li makhluq. Terus Ma'annahu ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Jadi dia tidak benci kepada siapapun. Itu semua makhluk tidak ada yang dibenci. Karena standarnya kita punya kaidah seberapa yang Anda urisi kepada Nabi. Itu dilihat dari seberapa cinta Anda kepada makhluk. Silakan mengukur diri masing-masing. Apakah Anda banyak musuh, banyak dan sebagainya, berarti kadar warisan yang Anda peroleh dari Nabi sesuai dengan rahmat Anda kepada makhluk. Itu Rasulullah menyayangi semua makhluk. Oleh karena itu mewarisi dari Allah Subhanahu wa taala. Semua umatnya mewarisi dari Nabi. Berapa yang diwarisi? Dilihat kadarannya seberapa kasih sayang Anda kepada makhluk. Itu. Mungkin Anda sayang sekamar Anda. Itu. Tetapi kampung di sana Anda tidak suka. Itu. Berarti itu semua mempengaruhi makam. Fadhal. Wa yuzhirul karahata li mustahiqqil karahat. Wa yuzhirul mahabbata liman huwa ahlul mahabbah. Jadi kebencian ini dinampakkan kepada orang yang pantas menerimanya. Itu. Kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, dia benci. Dia nampakkan kebencian padanya. Itu. Karena dia pantas dibenci. Tetapi kalau dia baik-baik, dia tidak menampakkan. Jadi dia betul-betul hakim menempatkan sesuatu pada tempatnya. Juga cinta demikian. Ini
Orangnya bagus, dia pantas dicintai. Semua yang mengerjakan kebaikan, dia lakukan menuju kepada kebaikan, dekat kepada Allah lillahi, itu dia akan nampakkan rasa cinta kepadanya. Fadal. لا تأخذه في الله لومة لائم. Jadi dia tidak takut sama sekali. Apa saja yang dilakukan tidak ada takutnya. Itu. Karena itu dia pahami. Semua terjadi atas kehendak Allah. Jadi buat apa ditakut? Dia takut. Itu. Kalau saja semua orang mau membunuhnya umpamanya atau membencinya, dia sudah paham itu tidak terjadi kalau bukan Allah yang menghendaki. Terus kalau Allah menghendaki, kenapa Anda tidak reda? Selama itu kehendak Allah. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Karena as-sairu billah, semua bisababillah. Selama bisababillah, kehendak Allah yang terbaik. Kehendak Allah tidak bisa dibanding dengan kehendak manusia. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi sebelum terjadi Anda berdua berusaha tidak ada masalah. Setelah terjadi Allah kehendaki. Berarti itu yang terbaik. Itu yang terbaik, Anda harus reda dan tidak boleh iktirad. Khususnya pelajar Azhar. Fadl. يرضى في عين الغضب ويغضب في عين الرضا. Jadi dia marah tetapi dia reda. Dia reda tetapi dia marah. Itu. Dia marah karena dia menghina Nabi. Dia marah. Saat yang sama dia reda. Bahwasanya semua itu terjadi karena Allah menghendaki. Dia reda perbuatan tersebut. Saat yang sama dia marah. Kenapa saya marah? Allah yang menghendaki saya harus reda. Saya marah. Itu karena semua terjadi atas kehendak Allah. Itu. Jadi sudah sampai ke puncak pemahaman sehingga betul-betul berada pada penguasaan atau penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Fadal. Lakinnahu yasna'u kulla syai'in fi mahalli. Ya. Jadi meskipun dia marah, meskipun dia benci, tetapi semuanya pada tempatnya. Semua pada tempatnya. Menyumbang juga demikian. Itu kadang dia memberi, ada orang memberi, dia tidak kasih. Bukan pada tempatnya. Itu. Mungkin dia tahu orang ini punya niat yang tidak baik. Itu. Ada orang meminta, orang biasa tetapi dia kasih 1 miliar. Itu. Karena dia tahu apa di balik itu. Fadal. Mata ma wajada himmatahu ila kauni min al-aqwan awjadahu Allah Ta'ala ala wufqi muradi. Wa dhalika li'anna muradahu muradullah. Fa idza arada syai'an wa talabahu minhu la yukhibu. Jadi jika dia menghadapkan himmanya kepada alat ini, kepada apa saja, itu akan terjadi. Jadi himmah, al-himmamul aliyah la takhriqu aswar al-aqdar. Jadi himmah adalah karar keputusan yang ada dalam hati. Dia bilang saya mau makan, ada makanan. Saya mau minum, minuman, ada minuman. Itu karar, itu namanya himmah. Himmah ini kalau kuat namanya himmatul aliyah, al-himmamul aliyah. Dia punya himmah aliyah, dalam hatinya lampu mati dia mati. Lampu hidup dia hidup. Itu himmah al-aliyah. Kenapa? Karena kehendaknya itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Wa ma tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin. Kenapa? Piridallah, karena tadi yang diminta hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya berzikir terus, semua lillahi Subhanahu wa taala, dia marah karena Allah, benci karena Allah, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sampai martabat seperti marhalah seperti ini, jadi al-himmamul aliyah ini itu yang dipakai oleh para murabbi muridin dengan isim al-qahar, itu melihat membantu murid-muridnya
Itu. Dia ada namanya madad. Itu madad. Di zaman sekarang ini, kata Ibnu Arabi, Allah memudahkan 3 hal. Ilmu, wilayah, dan haji. Jadi ilmu dimudahkan sekarang. Orang dulu tidak ada internet, tidak ada Google, kemudian tidak ada hard disk, tidak ada rekaman, tidak ada YouTube dan sebagainya. Anda pergi belajar, tidak ada pulpen, tidak ada buku, Anda mendengar. Anda lupa-lupa sampai di rumah tidak ada muraja. Orang mengandalkan hafalan dan sebagainya. Itu dulu susah, karena kertas susah. Lama-lama kertas ditemukan, masa modern sebagainya, semuanya ada. Anda ikut muhadara, tidak ikut muhadara, ada rekaman. Anda YouTube apa dan sebagainya, ada hard disk. Itu. Ahmad Syakir mencari hadis itu berbulan-bulan, hanya mencari 1 hadis. Itu. Mustad Ahmad dibolak-balik itu 7 bulan tidak dapat. Sehingga dia mengatakan, semoga di antara kalian ada yang membuat buku untuk memudahkan pencari hadis. Anda sekarang masuk di internet di Google, itu innamal a'malu binniyat, rawahul Bukhari, Abu Daud ini, At-Tirmizi ini. Itu dalam 1 menit. Allah mudahkan ilmu. Ada YouTube, tapi mana ulama? Tidak ada ulama. Itu. Jadi sudah ada fasilitas, semuanya disiapkan. Itu. Karena banyaknya ada YouTube, ada hard disk, ada Google, ada ini, banyak juga tidurnya orang. Itu. Tidak perlu, tidak ada ulama. Itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan dari sisi lain. Kita melihat aktab ini, ada orang muridin dan sebagainya melihat karena hatinya lillahi subhanahu wa ta'ala, mau belajar mau apa, itu adanya madad. Jadi madad, jadi Maulana Nuruddin Syekh Ali mau suah, ilmu apa saja Anda tanyakan, dia kuasai. Melihat orang ini cocok dia di bidang fikih, dia kasih madad. Itu dalam 1 menit kun fayakun, dia akan menjadi Syafi'i. Itu. Kapasitas keilmuannya bisa digelar sebagai Syafi'i Sagir. Itu madad. Karena termasuk ini dimudahkan ilmu dan sebagai wilayah juga demikian. Dulu orang menjadi wali 40 tahun. Anda masuk tarekat bersama syekh, Anda 40 tahun bersama murabbi. Sekarang ini Allah mudahkan. Ada yang 1 tahun, ada yang 5 bulan, ada yang 1 bulan, ada 5 hari, ada 2 hari, ada 1 hari, setengah hari, ada 1 jam. Itu tergantung. Itu. Kita melihat banyak seperti ini. Jadi dengan Ismullahi Al-Qahar, Al-Aktab, itu akan yamudu ilal muridin, atau kepada siapa yang dikehendaki. Tetapi setelah selesai dari sini tidak usah Anda bergebu-gebu, insya Allah saya akan jadi aktab. Itu. Saya akan menjadikan semua Indonesia itu madad, semuanya madad. Itu. Santai saja. Jadi Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu siapa yang dikehendaki. Anda ya Rab, tawakkalna 'ala Allah, salimil amra ila Allah. Irda bima qasamau lak, akim bima akamallahu lak. Itu yang Anda lakukan. Karena Anda tidak akan sampai dengan kekuatan, dengan usaha, semuanya dengan la haula wala quwata illa billah. Itu. Silakan meminta, ya Rab, saya mau begini, tetapi salimil amra ila Allah. Anda di nafsul ammara, irda bima qasamau lak. Allah akan memindahkan. Insyaallah kita akan berhenti sampai di sini dan kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah.